Mas, apakah bimbel P3K Pranata Komputer dari Basenel itu sudah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan yang baru? Nah, untuk lihat jawabannya, simak video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagi teman-teman yang akan mengikuti P3K Pranata Komputer. Ini kemarin dari Permenpan, dari BKN, ini mengeluarkan materi kisi-kisi yang akan diujikan dalam seleksi kompetensi P3K Pranata Komputer, khususnya yang teknis ya. Nah, di situ sudah ada materi-materi yang disiapkan. Nah, sebelum kita membahas tentang kisi-kisi Permenpan atau dari BKN ya, tentang materi yang akan diujikan dalam P3K Pranata Komputer, kita akan melihat sekilas tentang kelas Basenel. Di sini saya sudah menyediakan file report dari tahun 2020 dan 2021. Kemudian di sini sudah ada kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara, dan kompetensi teknis. Nah, di sini juga sudah cukup lengkap ya untuk materi kompetensi teknisnya. Kemudian ada rekaman Zoom meeting bagi teman-teman yang belum mendaftar. Tentunya sudah agak terlambat ya kalau sekarang itu baru memulai bimbel seperti itu. Nah, di sini saya sediakan rekamannya seperti itu. Nah, ada rekaman, kemudian ada file PPT-nya yang bisa teman-teman pelajari. Kemudian di sini juga ada kejar. Kejar itu kelompok belajar ya, kelompok belajar di sini. Jadi teman-teman nanti bisa saling berinteraksi dengan sesama member melalui Zoom meeting, dan materi yang dibahas adalah seputar FR. Nah, kelas ini sebenarnya berkiblat pada FR ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum paham FR itu apa. FR itu adalah file report atau testimoni peserta, laporan yang diberikan oleh peserta yang tahun kemarin ikut tes. Nah, dari yang tahun kemarin ikut tes tersebut itu melaporkan soal-soal apa aja yang keluar. Nah, di sini saya kasih tahu seputar tentang FR ya. Nah, FR yang diberikan di kelas ini ada tahun 2020 dan FR yang dari tahun 2021. Nah, ini tampilan FR. Jadi FR ini asli ya teman-teman ya. Asli dalam hal ini adalah ini apa adanya dari alumni kelas Basenel sebelumnya, seperti itu. Nah, FR ini ada berapa ini? Ada 68 halaman untuk yang tahun 2021, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini juga ada FR yang tahun 2020. Nah, ini tampilan FR yang tahun 2020 seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada 39 halaman yang bisa teman-teman pelajari ya. Oke, berikutnya kita akan melihat di kompetensi teknis ya, karena kompetensi teknis adalah yang cukup krusial. Nah, kompetensi di sini yang teknis saya berikan contohnya di layanan TI. Kenapa layanan TI? Karena layanan TI adalah inti dari soal-soal yang akan diujikan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa layanan TI ini menduduki porsi yang cukup besar. Biasanya layanan TI ini dia akan berduet dengan materi SDLC atau sistem informasi, evaluasi dan perancangan sistem informasi, kemudian berkolaborasi juga dengan audit TI. Kemudian ada juga yang berkolaborasi dengan infrastruktur terkait dengan insiden layanan TI, insidennya ya. Nah, ini soal-soalnya, ini materinya. Nah, kita akan coba apakah soal-soal yang diberikan itu soal-soal yang mudah apa yang sulit. Nah, sebagai informasi aja, soal-soal yang ada di
P3K tahun kemarin maupun di SKB Pranata Komputer kemarin itu soalnya lebih banyak tentang soal cerita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa dengan soal cerita, pasti akan kesusahan, teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau belajar tentang P3K Pranata Komputer, soal yang dipelajari adalah soal-soal yang panjang. Karena apa? Karena kalau soal-soal yang pendek bisa jadi banyak yang nggak keluar kalau di P3K Pranata Komputer Ahli Pertama. Pranata Komputer Ahli Pertama ini lebih banyak berbicara tentang soal-soal yang panjang berupa soal cerita. Nah, di sini saya kasih contoh untuk soal-soal yang ada di analisis dan perancangan sistem informasi ya. Nah, ini soalnya cukup panjang, menurut saya cukup panjang ya. Ini soal tentang pemeliharaan sistem informasi, teman-teman. Sebuah perusahaan e-commerce yang baru saja memperbarui sistem informasinya dan menyediakan platform pembayaran daring. Namun, beberapa pengguna melaporkan adanya masalah saat melakukan transaksi. Setelah melakukan pemeriksaan, tim IT menemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh adanya bug pada sistem pembayaran. Tim IT juga menemukan beberapa masalah kecil pada sistem lainnya. Jenis pemeliharaan sistem informasi apa yang paling tepat dilakukan oleh tim IT pada kasus ini? A. Ada pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan perfektif, dan pemeliharaan sistem pemantauan. Nah, ini adalah jawabannya yang korektif. Korektif itu pemeliharaan setelah terjadinya insiden. Kalau preventif ini pemeliharaan sebelum terjadinya insiden untuk mencegah terjadinya insiden. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa soal yang akan diujikan ini mengedepankan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah tingkatan kesulitan dalam pengujian pemahaman siswa, seperti itu kalau di dunia pendidikan. Nah, di taksonomi Bloom ini levelnya level 3. Level 3 itu tingkatnya pemahaman, teman-teman. Jadi kalau level pertama mungkin hanya sebatas hafalan. Kalau ini levelnya adalah pemahaman. Maka soal-soal yang akan diujikan adalah soal-soal yang berupa soal cerita atau soal studi kasus. Nah, dengan adanya soal studi kasus ini, orang-orang yang hanya sifatnya pemahaman pasti akan tidak bisa menjawab pada saat tes P3K nanti, seperti itu. Nah, saya kasih contoh lagi nih. Ini setelah soal ini nanti ada kaitannya dengan soal berikutnya. Misalkan ini, setelah memperbaiki masalah pada sistem pembayaran, tim IT memutuskan untuk melakukan pembaruan pada sistem informasi agar masalah yang sama tidak terjadi lagi di masa depan. Jenis pemeliharaan sistem informasi apa yang dilakukan oleh tim IT? Nah, ini jawabannya adalah pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif ini untuk mencegah terjadinya insiden. Nah, ini nanti akan berlanjut lagi soal-soalnya seperti itu. Nah, saya juga akan kasih contoh lagi ya, soal-soal cerita. Ini juga penting, teman-teman, karena dengan adanya soal cerita, teman-teman akan bisa melewati P3K Pranata Komputer dengan baik. Di sini PT BasChannel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail. Mereka memiliki beberapa cabang toko di seluruh Indonesia. PT BasChannel ingin mengembangkan sistem informasi untuk memudahkan manajemen toko dan staf toko dalam melakukan proses bisnis mereka. Berikut ini adalah beberapa user requirement yang diidentifikasi oleh tim pengembang sistem informasi BasChannel. 1. Sistem harus dapat mengatur inventaris barang di setiap cabang toko secara terpusat.
2. Sistem harus dapat memberikan informasi laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan di setiap cabang toko. Kemudian yang ketiga, sistem harus dapat memberikan informasi laporan kinerja penjualan setiap staf toko. Keempat, sistem harus dapat mengatur jadwal kerja staf toko dan mengirimkan pengingat jadwal kerja. Yang kelima, sistem harus dapat mengatur program diskon atau promo di setiap cabang toko. Pertanyaannya, apa yang menjadi fokus utama PT BASNL dalam mengembangkan sistem informasi? Nah, kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, teman-teman harus fokus pada di ceritanya. Di sini sesuai dengan cerita ini, PT BASNL ingin mengembangkan sistem informasi untuk memudahkan manajemen toko dan staf toko dalam melakukan proses bisnis mereka. Berarti jawaban yang tepat adalah ini, mengatur inventaris barang di setiap cabang toko secara terpusat. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nggak bisa memahami soal cerita, ya biasanya jawabannya akan terkecoh seperti itu. Jadi di sini kan tertulis manajemen toko dan staf toko dalam melakukan proses bisnis seperti itu. Makanya jawaban yang tepat adalah mengatur inventaris barang di setiap toko, di cabang toko secara terpusat. Oke, kemudian saya ingin kasih tahu soal lagi ya tentang insiden layanan TI. Nah, insiden layanan TI ini nanti akan berbagi sharing ya, baik peranata komputer ahli pertama maupun peranata komputer terampil ini juga akan dikeluarkan soal jenis insiden layanan TI. Saya ambil contoh. Misalkan suatu perusahaan penyedia jasa layanan perbankan mengalami insiden keamanan yang mengakibatkan data nasabah hilang. Tim IT perusahaan segera melakukan tindakan untuk menangani insiden tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan oleh tim IT perusahaan terlebih dahulu? A. Melaporkan insiden kepada manajemen. B. Menutup akses ke sistem jaringan yang terdampak insiden. C. Menganalisis log aktivitas jaringan. D. Memperbaiki sistem keamanan jaringan. E. Mengambil backup data terakhir sebelum insiden terjadi. Jawabannya adalah menutup akses ke sistem jaringan yang terdampak insiden. Karena apa? Karena langkah pertama yang harus dilakukan adalah menutup. Kalau nggak menutup, nanti dampak yang akan diakibatkan dari insiden tersebut ini dapat meluas. Oleh karena itu, karena ini insiden keamanan, maka langkah pertama adalah ditutup dulu layanannya, jaringan internetnya ditutup dulu biar tidak terjadi insiden yang lebih luas lagi. Itu salah satu contoh dari insiden layanan TI. Nah, ini berupa soal cerita teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini belajar hanya soal-soal yang pendek, bisa jadi nanti ketika mengerjakan pasti akan kebingungan seperti itu. Nah, soal berikutnya ini masih berkaitan dengan soal sebelumnya. Setelah menutup akses ke sistem jaringan yang terdampak insiden, apa yang harus dilakukan oleh tim IT perusahaan selanjutnya? Apakah mereka harus melakukan backup data terakhir sebelum insiden terjadi? Kemudian mereka harus memperbaiki sistem jaringan keamanan. C. Mereka harus mengumpulkan bukti dan memeriksa log aktivitas jaringan untuk menentukan penyebab insiden. D. Mereka harus melaporkan insiden kepada manajemen. E. Mereka harus mengambil langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Nah, ini jawabannya adalah C. Mereka harus mengumpulkan bukti dan memeriksa log aktivitas jaringan. Jadi setelah ditutup langsung diperiksa lognya. Nah, nanti setelah lognya dianalisis penyebab jaringannya apa, langkah berikutnya apa. Nah, itu yang ditanyakan. Dengan adanya teman-teman belajar seperti ini, teman-teman bisa tahu, oh kalau terjadi studi kasus seperti ini, step by step yang harus dikerjakan apa. Seperti itu. Oke, setelah kita belajar tentang materi dan latihan soalnya yang cukup sulit, nah
di sini saya ada Zoom meetingnya. Zoom meeting teman-teman nanti kalau bergabung di kelas base channel ini sudah cukup lumayan ya. Jadi Zoom meeting ini membahas tentang FR, teman-teman. Membahas tentang FR. Coba kita lihat. Kemudian di desain layanan ini ada manajemen penyedia, supplier management yang bertanggung jawab sama teknologi. Ini ada CEO. CIO itu sebenarnya kepala divisi ya. Secara mudahnya kepala divisi IT itu CIO. Kalau ada soal-soal yang seperti yang di-share Pak Bas tadi kan, jika sudah ada jawabannya kan juga lebih cepat menghafalnya. Seperti itu sih kurang lebih. Karena pengalaman saya di tahun kemarin ketemu FR sekedar sering juga pas Pak Bas Mas Arif itu kan memang kalau kita belajar materi per materi itu kan banyak banget yang harus dihafalkan ya. Makanya kan kalau saya sendiri pribadi ngasih masukan sih lebih baik kita banyak tryout-nya tanya apa belajar kumpulan soal dan jawaban itu aja karena ya paling gampang menghafal jawaban yang benar lah daripada kita harus menghafal materi satu persatu terus penjelasannya juga panjang tadi ada yang 200 halaman kita mungkin nggak akan sempat baca juga seluruhnya cuman yang poin-poin penting aja sih paling tapi kan kalau ada soal-soal yang seperti yang di-share Pak Bas tadi kan jika sudah ada jawabannya kan juga lebih cepat menghafalnya seperti itu sih kurang lebih karena pengalaman saya di tahun kemarin ketemu FR audit sama layanan itu H-2 sebelum tes. Jadi udah nggak sempat kekejar belajarnya, ya udah ngitung kancing akhirnya jawabannya. Tahun kemarin ikut kelas saya enggak? Enggak Pak, tahun kemarin enggak. Cuman teman saya ada yang ikut tapi terampil prakom sih, kelasnya Pak Bas. Oh gitu. Iya. Terus berarti SKB ya, SKB kan nggak ada passing grade ya. Dapat skor berapa? 3K Pak. Kita P3K. Ya. Terus nggak lulus passing grade? Nggak, teknis semua dari saya itu ada 21 orang yang daftar 7 formasi itu nggak ada yang passing grade. Dapat berapa kamu? Hanya teknisnya aja. Iya, dapat berapa? Saya 225 Pak Bas. 225. Dari 270 passing grade-nya tahun kemarin. Iya, iya. Ya inilah materi kejutan yang dua itu Pak. Kesan dan kesannya seperti apa materi layanan TI ini? Yang jelas banyak istilah asing yang kita ditemui di keseharian ya Pak, terutama yang kerja di pemerintahan, dinas atau badan. Mungkin kalau swasta yang di bagian layan mungkin masih sering menemui itu, masih bisa menjawab lah. Tapi kalau yang itu benar-benar awam kita nggak ada keseharian di situ. Kebetulan saya juga kerja di Kominfo Pak Bas, jadi memang temui itu audit itu memang jarang sekali kita nemu. Karena yang ngerjain auditnya di pemerintahan juga vendor, kayak ISO sertifikasi juga vendor semua. Iya. Kita kerja sama dengan pihak ketiga, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan mencocokkan apakah materi-materi yang ada di Google Classroom sudah sesuai dengan materi yang akan diujikan oleh BKN atau dari Menpan. Di sini kisi-kisi yang pertama untuk yang konsep dasar manajemen layanan TI, manajemen katalog dan operasional layanan TI ini sudah saya siapkan di materi layanan TI ini ya. Jadi di layanan TI ini sudah ada bukunya, ada mind mapnya, kemudian ada juga mind map tentang alur penanganan insiden, kemudian manajemen insiden, kemudian ada mind map ITSM, kemudian konsep basis data, konsep taksonomi, desain basis data, penerapan taksonomi, penerapan data ingestion, dan implementasi basis data. Nah, ini sudah disiapkan di materi database ya. Ini materi database, belum bisa load. Nah, ini materi database, kemudian ini ada sintak-sintaknya. Ini materinya juga sudah cukup komplit ya.
Kemudian kalau untuk yang taksonomi data dan lain-lain itu masuk dalam pengolahan data. Jadi pengolahan data ini sebenarnya yang poin nomor 7 ini sudah disebutkan di poin 2. Ini pengolahan data seperti ini, teman-teman. Pengolahan data ini, pengolahan data di sini sudah ada materinya nanti. Kemudian untuk audit ini pengolahan data ya. Ini pengolahan data sudah cukup banyak ini. Bukunya ada, data mining ya. Kemudian untuk audit TI ini yang di sini ya. Audit TI kita load dulu. Audit TI ini meliputi dari ruang lingkup, kriteria dan tujuan audit TI, perencanaan audit, kerangka kerja sistematis, proses dan evaluasi audit TI. Nah, ini bukunya. Kemudian ini rangkumannya ada audit TI, ada COBIT, kemudian ada kamus audit, kemudian ada buku juga dari saya. Kemudian komponen dan fungsi pengaturan akses, pemasangan, pengujian, deteksi, perbaikan, pemeliharaan, serta pengembangan infrastruktur IT. Nah, ini sedang saya buat untuk materinya. Kemudian teknik pengolahan data seperti tadi ya, pengolahan data. Kemudian konsep dan implementasi sistem informasi geografis ini sudah di sini. Jadi untuk infrastruktur IT ini termasuk jaringan masuknya di sini. Peralatannya masuk di sini, tetapi konsep rancangannya yang misalkan kayak topologi jaringan, kemudian ada DNS, ada DHCP. Kalau sistemnya masuk di sini, tetapi kalau hardware-nya masuk di infrastruktur IT. Seperti itu. Jadi yang namanya kisi-kisi adalah semacam kayak batasan umum, teman-teman. Dan yang namanya kisi-kisi belum tentu soal yang akan keluar itu langsung menjurus ke situ. Beda kalau teman-teman belajar tentang FR itu sudah menjurus ke soal. Jadi harus dibedakan ya. Kalau teman-teman belajar kisi-kisi tentunya ibarat semacam kayak daging masih mentah ya, teman-teman ya. Teman-teman harus masak dulu, teman-teman harus memisahkan antara kulit, antara kolesterol, lemak-lemaknya, biar teman-teman mendapatkan intisarinya. Nah, intisarinya itu sebenarnya ya di FR, teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk event nanti di tanggal 4 atau di tanggal 5 nanti saya akan mengadakan tryout ya, tryout online. Jadi nanti tryoutnya sistemnya semua peserta masuk dalam Zoom meeting dan saya akan kasih linknya untuk tes. Nah, nanti semua peserta wajib on cam dan akan kita hitung mundur. Nah, siapa nanti yang akan mendapatkan sesuai passing grade atau enggak, kita akan evaluasi semua di situ. Dan nanti di akhir acara di tanggal 4 dan tanggal 5 kita akan doa bersama dalam rangka agar semua peserta yang ada di bimbel bisa lulus dengan nilai memuaskan di atas passing grade tentunya, dan bisa lulus memenangkan kompetisi ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin berminat bergabung di bimbel kelas Bass Channel, silahkan teman-teman bisa klik t.me/microbas, langsung chat saya aja di situ. Dan setelah pertemuan ini berakhir, jangan khawatir ya, karena masih ada Zoom meeting belajar kelompoknya. Jadi Zoom meeting belajar kelompok adalah Zoom meeting bersama sesama member, saling berkolaborasi, saling sharing tentang pembahasan soal, sharing-sharing cerita tentang pengalaman mengikuti SKB Pranata Komputer maupun P3K Pranata Komputer di tahun kemarin, seperti itu. Dan juga
di belajar kelompok tersebut ini kita juga pernah mendatangkan alumni Basenel sebelumnya ya. Jadi dengan adanya mendatangkan alumni ini, teman-teman bisa yakin bahwasanya tes yang akan diujikan itu memang sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan di Google Classroom seperti itu. Oke, saya doakan semoga teman-teman semuanya subscriber Basenel yang akan mengikuti P3K Pranata Komputer diberikan kemudahan, kelancaran ketika tes P3K Pranata Komputer nanti. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.